Mari kita mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau pada malam ini Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum bagimu. Hatimu disenangkan. Walaupun kami sedikit yang bergabung di Zoom ini Tuhan, kami tetap memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup. Biarlah Tuhan yang berbicara di hati kami, urapi setiap kami yang mendengarkan, urapi juga yang menyampaikan hamba-Mu ini. Sama-sama kami diberkati yang mendengarkan, diberkati yang memberitakan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, hamba tidak mempunyai apa-apa tanpa Roh Kudus yang berbicara di hati hamba. Hamba tak mampu menyampaikan isi hatimu. Bukan kekuatan hamba, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus yang berbicara lewat hamba yang Tuhan percayakan pada malam ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau malam ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Salam, saudaraku. Salam, Pak. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak, kedengaran. Ya, oke ya. Baik. Baik, selamat menikmati firman Tuhan malam ini. Semoga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan malam ini menjadi berkat buat kita. Walaupun kita peserta Zoom pada malam ini, saya lihat 7 orang ya, tapi tidak apa-apa. Kita tetap semangat. Mau banyak, mau sedikit, kita tetap memandang Tuhan Yesus. Memang kalau kita memandang manusia, pasti kita kecewa. Tapi kalau kita memandang Tuhan Yesus, kita selalu bersukacita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Ya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada malam ini buat kita semua, yaitu tema yang saya bawakan malam ini adalah hidup ini adalah kesempatan, sesuai dengan pujian kita tadi. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kita akan baca firman Tuhan ya. Jadi kita dan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, landasannya firman Tuhan. Saya tak berani berkata-kata, menyampaikan apapun tanpa dasarnya firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita buka firman Tuhan, Efesus 5, ayat 15 sampai 17. Efesus 5, ayat 15 sampai dengan 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Di mana dikatakan tadi ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Ya. Maka dasar firman Tuhan saya ambil yaitu Efesus 5, 15, 17. Supaya apa? Supaya kita hidup, kita perhatikan hidup kita dengan seksama. Supaya hidup kita ini tidak begitu saja berlalu. Ya. Tidak begitu saja lewat begitu saja tanpa ada makna. Itu. Bagaimana menggunakan kesempatan ini, hidup ini? Apakah ini berlaku hanya kepada yang umurnya sudah katakanlah sudah lanjut 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80, atau dengan kata lain bagi yang sudah tua, yang sudah lanjut usianya, bagi yang muda-muda nanti dulu lah. Kan begitu ya? Masih muda saya, nanti dulu melayani Tuhan. Apakah seperti itu? Ya. Tentu tidak, Saudara, ya. Tuhan tidak memandang usia. Tuhan tidak melihat usia kita. Jangan mempunyai pandangan melayani Tuhan, nantilah setelah saya umur 40 tahun. Nantilah setelah saya usia 50 tahun. Kalau dikasih Tuhan umur panjang, ya kan? Kita tidak pernah tahu umur kita sampai di mana. Kita tidak pernah tahu tenggang waktu kita. Yang jelas, umur kita di bumi ini ada waktunya. Siapapun kita yang di bumi ini. Baik saya, baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, siapapun kita di Zoom ini, ada batas waktu kita hidup di dunia ini. Ya. Tidak bisa mengatakan, saya nanti 90 tahun. Nggak bisa. Saya nanti 100 tahun. Nggak bisa. Hanya Tuhan yang tahu. Usia kita sampai di mana? Umur kita sampai di mana? Maka itu, saudaraku, mari dengan giat melayani Tuhan. Ya. Mari sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena waktu ini begitu cepat berlalu. Waktu ini singkat adanya. Ya singkat. Kalau kata firman Tuhan di Mazmur 90, di sana dikatakan umur manusia 70 tahun. Paling. Kalau kuat katanya lebih 70 tahun. Kalau sesudah itu 80 dan seterusnya penderitaan. Artinya bahwa hidup kita bukan di bumi ini. Kita akan meninggalkan dunia ini. Tinggal bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Kata firman Tuhan, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi di sini, di firman Tuhan ini ada 3 poin. Saya garis bawahi ya. Ada 3 ciri kehidupan dari orang yang mengisi kesempatan hidup saat ini. Untuk menenangkan hati Tuhan. Ada 3 poin. Dari pembacaan firman Tuhan,
Hidup ini adalah kesempatan satu, hidup bagi Tuhan. Hendaklah hidup kita sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dikatakan di Efesus 5 tadi ayat 15, perhatikan dengan sesama. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Tuhan mau supaya hidup kita menjadi orang arif. Tuhan tidak mau hidup manusia yang hidupnya sifatnya adalah karakter bebal. Ya. Akan tetapi hidup yang arif. Bagaimana maksudnya hidup manusia yang arif? Tentu bisa kita lihat di Mazmur 1. Coba kita baca Mazmur 1. Mazmur 1, bagaimana manusia yang arif, bagaimana manusia yang bebal. Saya akan bacakan bagi kita jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ketiga, ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di Mazmur 1 ini ada dua kehidupan, yaitu satu kehidupan orang arif dan kehidupan manusia bebal, ya, orang bebal. Di ayat 1 sampai 3 itu menyatakan supaya hidup menjadi hidup yang arif. Yaitu di ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang malam. Jadi mari kita menjadi manusia yang arif, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, hidup kita akan seperti di ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Hidup kita akan berhasil, akan menghasilkan buah, akan menjadi berkat. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Apa saja diperbuatnya berhasil. Sebaliknya, kalau orang bebal, ayat 4, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Tuhan mau kita yang ada di Zoom ini menjadi manusia yang arif, ya. Tentu manusia yang arif itu adalah kita renungkan firman Tuhan, kita renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kita yakin sesuai dengan firman Tuhan ini, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka hidup kita di ayat 3 Mazmur 1 ayat 3 ini hidup kita akan berhasil. Sekarang pertanyaan, apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Siang dan malam itu adalah setiap waktu. Ya. Hanya kita yang tahu, pribadi lepas pribadi. Sudah merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Atau jangan-jangan hanya sekali seminggu datang ke gereja. Itu pun kalau dikotbahkan oleh hamba Tuhan, Pak Pendeta. Tuhan mau seperti firman Tuhan di ayat 3 tadi, Mazmur 1 ayat 3, kita renungkan. Ayat 2, kita renungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah yang Tuhan mau. Jadi, kita isi kehidupan ini, ya, menenangkan atau hidup bagi Tuhan. Itu. Selalu dekat dengan Tuhan. Ya. Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Tuhan, ia akan mendekat. Mari mendekat selalu kepada Tuhan. Maka Tuhan pun akan mendekat. Jika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan pun mendekat kepada kita. Dan itu yang Tuhan mau. Ya. Jangan mau hidup kita yang menjadi hidup yang bebal. Yang hidup manusia yang bebal adalah suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Melakukan perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 ayat 21 di sana perbuatan daging ialah percabulan, ya, iri hati dan lain-lain. Ya.
Boleh nanti Bapak Ibu baca Galatia 5:19 ayat 21. Tuhan supaya kita jauhi hidup manusia yang bebal. Artinya jangan hidup di dalam kegelapan. Tetapi hiduplah di dalam terang Tuhan. Nah itu, yang pertama, hidup bagi Tuhan. Yang kedua, hidup bijaksana. Tuhan mau supaya hidup kita bijaksana. Hidup ini adalah kesempatan supaya kita hidup bijaksana. Mari saudaraku, ya 16 dikatakan tadi, Efesus 5:16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bayangkan Bapak Ibu, hari-hari ini adalah jahat. Maka itu mari kita pergunakan waktu kita. Sebab hari ini adalah jahat. Setiap waktu yang kita miliki, yang dikasih Tuhan sampai saat ini, mari kita gunakan dengan sebaik mungkin, Bapak Ibu, saudaraku. Ya, waktu ini kita nggak tahu kapan berakhir. Selagi masih ada kesempatan dikasih Tuhan buat kita, buat saya dan saudaraku, kita pergunakan dengan baik. Melayani dengan sungguh-sungguh. Hidup dengan sungguh-sungguh. Jadi berkat. Jadilah berkat buat siapa saja. Buat keluarga, buat lingkungan kita, buat gereja, buat masyarakat, buat negara. Itu yang Tuhan mau, hidup yang bijaksana. Jadi kita supaya menjadi berkat. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita sudah berkat bagi keluarga kita? Apakah kita sudah berkat buat sekeliling kita, di lingkungan kita? Apakah kita sudah berkat di gereja kita? Jangan-jangan masih suka membuat masalah. Tinggalkan Bapak Ibu, saudaraku, kedagingan-kedagingan yang selalu hal-hal yang tidak baik. Kata Tuhan di ayat 16 tadi, hari-hari ini adalah jahat. Ya, kalau kita nggak berbuat baik, yang datang adalah si jahat. Oleh sebab itu, mari kita waspada di dalam kehidupan kita ini. Setiap waktu demi waktu, menit demi menit, memuliakan Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau. Ada dua pengertian waktu, ya. Di dalam bahasa Yunani ada dua pengertian waktu, yaitu kronos dan kairos. Kronos, waktu maksudnya adalah waktu yang berganti. Misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau kairos, kehidupan yang tidak terulang, tidak bisa diulang. Kehidupan waktunya Tuhan. Ya. Kalau kronos, misalnya gini, hari ini mau belanja ke mall. Bisa kita tunda. Besok masih bisa belanja ke mall ya. Atau lusa. Atau minggu depan. Tetapi kairosnya Tuhan, kairos waktunya Tuhan, tidak bisa diulang. Misalnya kita hari ini beribadah. Ada sejumlah 7 orang ya. Wah, besok ibadah yang malam ini nggak bisa kita ulang. Waktu malam ini nggak bisa kembali. Nah itu. Jadi itu maksudnya. Jadi waktu kairosnya Tuhan kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Menyenangkan hati Tuhan. Ya. Makanya dikatakan tadi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Jangan seperti orang bodoh. Usahakanlah usahakanlah. 16. Pergunakanlah waktu yang ada. Kita pergunakan waktu ini demo menit demi menit, jam demi jam untuk memuliakan Tuhan. Ya. Selagi masih ada kesempatan, saudaraku. Hidup ini adalah kesempatan, ya kan? Tadi kita menyanyikan tadi lagu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
Hidup ini harus jadi berkat. Jadi harus jadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Ya. Mumpung masih dikasih Tuhan waktu kita saat ini. Jadi berkat. Kalau masih dikasih Tuhan waktu kita hidup saat ini bukan karena gagah kita Bapak Ibu. Oleh karena bukan kekuatan kita. Itu semata karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari waktu ini, kalau ada waktu beribadah, kita gunakan beribadah. Jangan kita sia-siakan. Harus jadi berkat. Menenangkan hati Tuhan. Hidup kita menjadi berdampak bagi sesama. Menjadi garam dan terang. Jadilah hidup kita menjadi garam dimanapun berada. Bisa dinikmati oleh siapa saja. Kehadiran kita membuat orang lain bahagia. Baik di tempat kerja maupun di mana saja. Baik sebagai mahasiswa, kehadiran kita menjadi berkat di sana. Mahasiswa teologi, tribakti misalnya, jadilah berkat sesama mahasiswa, terhadap dosen, terhadap Bapak Ibu guru yang mengajar di sana, dosen yang mengajar di sana, terhadap staf-staf tata usaha yang ada di sana, apa saja, jadilah berkat. Ya, mari kita berdampak bagi siapa saja. Mari kita bisa dicicipi oleh siapa saja. Ya, maksudnya yang indah ya. Yang manis. Maukah saudara dicicipi oleh orang lain? Dicicipi maksudnya ya menjadi apa ya? Bukan mencicipi makanan ya. Ya, tahulah maksudnya apa yang saya katakan ini. Ya. Jadilah kita bisa dicicipi oleh orang lain. Ya. Dinikmati oleh orang lain. Positif ya. Ya. Mari kita supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Disenangi oleh orang lain. Ya, untung ya datang Ibu Helsinki datang ke tempat kita ya. Wah, kita jadi bahagia ini. Ya. Jadi menolong saya. Misalkan itu contoh ya. Untuk Pak Sagala datang hari ini mengajar di sekolah. Sukacita selalu ada di sekolah misalnya begitu. Ya. Jadi jadilah bisa dinikmati oleh orang lain, dicicipi oleh orang lain. Nah, itu berdampak bagi orang lain. Jadilah garam, jadilah terang buat siapa saja. Maka itu pujian tadi yang dinyanyikan oleh pembawa acara tadi yaitu hidup ini adalah kesempatan. Mari menjadi doa kita ya Bapak Ibu malam ini. Supaya itu kita pergunakan benar-benar hidup ini. Ya. Supaya kita jangan sedetik pun terbuang waktu ini. Saudaraku. Ya. Tetapi bermanfaat. Hanya untuk menenangkan hati Tuhan. Menenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Mari menenangkan hati Tuhan. Saya yakin kalau kita di hati kita ada seperti itu, pasti Tuhan senang. Ya. Waktu ini betul-betul kita pergunakan dengan baik. Tadi saya katakan ya, karena kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Bisa usia 30 dia dipanggil Tuhan. Bisa usia 50 dipanggil Tuhan. Bisa yang usia 80 ada yang dipanggil Tuhan. Jadi hidup ini adalah misteri, rahasia Tuhan. Jadi selagi masih dikasih Tuhan napas hidup kita saat ini, mari maksimal untuk melayani Tuhan. Ya. Seandainya waktu ini, malam ini waktu kita, hanya malam ini waktu kita misalnya, ya, mari. Di pikiran saya sering terjadi, kadang-kadang Tuhan berbicara di pikiran hati saya ya. Saya kadang-kadang
Malam hari kalau udah mau istirahat tidur ya, kadang-kadang gini, wah, bagaimana kalau malam ini waktu saya yang terakhir? Apa yang sudah saya perbuat kepada Tuhan? Wah, tetapi Tuhan berbicara kepada saya, rupanya saya supaya hati-hati, supaya lebih maksimal menggunakan waktu ini. Seolah-olah malam ini malam yang terakhir. Wah, saya belum banyak berbuat apa-apa. Nah, itu sering berbicara di hati saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudaraku. Apakah Tuhan berbicara seperti itu kepada saudara? Ya. Tetapi maksud Tuhan supaya apa? Jangan ada terbuang 1 detik atau 1 menit waktu ini. Nah itu. Jadi bermanfaat. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan. Jadi mari melayani lebih sungguh-sungguh. Ya. Selain hidup bijaksana, kita hidup mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini harus kita mengerti kehendak Tuhan. Di ayat 17. Kita bacakan ya. Saya bacakan ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, saudaraku. Saya dan saudaraku. Mari mengerti kehendak Tuhan. Apa ya Tuhan inginkan melalui ibadah malam di Zoom ini? Apa ya Tuhan inginkan dalam hidup saya? Nanti kalau saya besok melangkah ke suatu tempat, gitu kita tanyakan Tuhan. Ya. Jadi kita mengerti kehendak Tuhan. Apakah hidup saya saat ini menenangkan hati Tuhan? Ya. Kalau tidak menenangkan hati Tuhan, cepat-cepat berbalik, bertobat. Ya. Kalau masih ada hal-hal yang tidak baik, ketidakkekudusan, tidak kudus di hati kita, cepat-cepat. Mari kita sucikan hati kita kuduskan. Kalau ada hal tabiat-tabiat yang masih menimpa hati kita, mari cepat-cepat. Tuhan tolong tabiat saya ini. Tolong saya, tak mampu saya Tuhan. Nah itu. Jadi, itulah firman Tuhan. Ada satu ayat ya, satu lagi ayat ya. Ini ayat yang terakhir ya, Yohanes 15 ayat 16. Supaya kita diberkati Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Saya mau rindu kita diberkati Tuhan. Saya dan saudara diberkati Tuhan. Boleh saya minta salah satu membaca satu ayat saja. Yohanes 15 ayat 16. Ada yang bersedia membaca? Yohanes 15 Ayat 16. ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ini kerinduan Tuhan Yesus buat kita semua yang ada di Zoom ini. Tuhan Yesus yang memilih kita yang ada malam ini. Bukan kita yang memilih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah memilih kita pada malam ini menjadi hambanya, menjadi pengikutnya. Tuhan Yesus menginginkan kita supaya kita apa? Supaya dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buahmu itu tetap. Jadi kita supaya menghasilkan buah, saudaraku. Supaya kita pergi, berdampak, menghasilkan buah, menghasilkan hal-hal yang baik, menjadi garam dan terang di sekitar kita, di keluarga kita, di tempat kita bekerja, apapun profesi kita, supaya kita menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang Tuhan mau. Ya. Kita harus memaksimalkan ya.
Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Selalu dekat dengan Tuhan, memaksimalkan Tuhan. Apakah aku sudah berkenan bagimu Tuhan? Coba kita tanyakan kepada Tuhan setiap waktu begitu. Saya juga belajar, bertanya kepada Tuhan, hari ini apakah aku sudah menyenangkan Engkau? Jangan-jangan mendukakan Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini apakah aku sudah berbuah Tuhan bagi sesama? Mari kita tanyakan. Kalau ini selalu kita tanyakan dalam diri kita, ini yang Tuhan mau, saudaraku. Sehingga kita mengevaluasi diri kita. Sehingga kita semakin dibentuk kita. Diperbaharui kita. Diubahkan kita. Dipakai Tuhan kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Jadi kita bukan hidup ini supaya memuaskan diri kita, tidak. Tetapi bagaimana kita mempunyai dampak bagi banyak orang. Ya. Menjadi berkat bagi siapa saja. Berbuah bagi siapa saja. Bisa dinikmati oleh orang lain. Bisa dicicipi oleh orang lain. Ya, sebagaimana garam. Ya. Kalau nggak ada garam, makanan tidak enak. Ya. Tidak enak makanan itu. Biarlah kita menjadi seperti garam, bisa dinikmati oleh orang lain, dicicipi oleh orang lain. Ya. Mari saudaraku, kita senangkan hati Tuhan setiap waktu, setiap hari. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ya. Itu dasarnya. Kadang-kadang sangat ada rasa takut juga Tuhan. Kalau seandainya malam ini, malam waktu saya belum banyak berbuat Tuhan. Saya mau Tuhan pakailah. Dengan ada Tuhan berbicara di hati saya seperti itu, saya semakin lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Lebih sungguh-sungguh. Jadi takut berbuat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Nah itu. Saya senang. Hal itu diingatkan oleh Tuhan. Seandainya malam ini hari terakhir. Wah, apa yang kuperbuat? Masih banyak yang belum Tuhan. Tetapi Tuhan baik. Selalu dia berbicara. Hal-hal bagaimana supaya hidup saya dan saudara menjadi jadi berkat. Menjadi menghasilkan buah yang manis. Ya. Jadilah kita yang ada di Zoom ini menghasilkan buah yang manis. Jangan buah yang pahit. Ya. Buah yang manis, pohon yang buahnya yang manis disenangi kan? Tapi kalau buah atau pohon mangga yang pahit, asam tidak disenangi kan? Jadi kita pun demikian. Biarlah kita menghasilkan buah yang manis. Ya. Supaya apa? Menjadi orang lain senang dengan kehadiran kita. Sehingga apa? Melalui hidup kita orang lain melihat ada Yesus, ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu tujuannya. Sehingga orang lain melalui hidup kita datang percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima Yesus. Kok hidupnya bahagia selalu ya? Kok hidupnya nggak pernah susah saya lihat? Wah. Saya seringkali ya, ada satu alumni satu angkatan SMP. Saya kan angkatan 76 ya, 75 76 SMP. Teman-teman saya kalau saya perhatikan, wah, ke mana ya? Mereka apa sih rahasianya kok Pak Sagala kayak bukan usia sekian katanya. Memang kalau saya lihat perhatikan teman-teman saya kayak udah 65 tahun, bahkan 68. Apalagi tinggalnya di kampung. Wah, saya lalu senyum terhadap teman. Oh, rahasianya itu apa? Ada Roh Kudus, ada Yesus di hatiku yang selalu membuat sukacita setiap waktu. Itu rahasianya. Tapi mereka saya ajak misalnya ke Zoom ini, ya belum pada mau. Tapi ya saya doakan. Supaya apa? Supaya berjumpa dengan Tuhan.
kamu kok awet muda ya? Maksudnya dengan mereka kayaknya jauh. Kayak udah kayak usia 70 tahun, 68, 67. Saya lalu senyum. Ya, rahasianya kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Ada Yesus di hati. Nah, itu. Jadi melalui hidup kita biarlah orang lain melihat mau datang kepada Yesus. Baiklah, demikianlah firman Tuhan buat kita semua. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Di mana Tuhan menghendaki kami supaya hidup bagi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kemudian hidup bijaksana, mengerti kehendak Tuhan. Berdampak yang baik bagi orang lain. Menjadi garam dan terang. Hidup kami boleh dicicipi orang lain. Sehingga mereka melihat ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah firman-Mu, jadikan jadi rema di hati kami masing-masing. Di Zoom ini, berkati keluarganya, berkati setiap kami ya Tuhan. Inilah doa kami pada malam ini. Dalam nama Yesus, menaikkan doa ini. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Amin. Haleluya.